Hai sobat, gue Angli Story. Kali ini gue memutuskan untuk mengganti nama channel gue untuk yang ketiga kali atau yang keempat kali ya. Kenapa gue memutuskan untuk mengganti nama channel gue ini? Karena personally gue merasa nama channel gue ini bukan nama yang mudah diingat dan ribet. Anglit itu sebenarnya nama nickname gue. Waktu gue kerja dulu, email gue memakai nama Anglit dan kolega-kolega gue sempat membicarakan namanya bagus ya, jadi malu. Jadilah pada saat gue memutuskan mau bergabung di YouTube ini, gue memakai nama Anglit. Ya itu adalah nama yang pertama kali terlintas dalam pikiran gue. Awal-awal gue membuat channel karena gue terinspirasi pada motovlog, jadi gue pakai nama Anglit. Ya entah gimana ya gue mau pakai nama Anglit itu. Karena pekerjaan gue juga yang cenderung mobile, gue bisa seharian keliling Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, ya keliling-keliling gitu aja. Gue bahkan sampai hafal jam macet, jam berapa aja. Jadi gue bisa menghindari menggunakan jalan tersebut di jam macet. Bahkan gue dulu pernah dari Jakarta tiba-tiba harus ke Bandung, itu berangkatnya jam 6 malam dan sampai di Bandung kira-kira pukul 8, pukul 9 malam ya. Di sana cuma nongkrong 1 jam dan balik lagi ke Jakarta. Cuma dalam waktu singkat. Dulu sih ada sempat juga teman gue menyarankan kenapa nggak nyambi jadi ojek online juga. Tetapi ya karena kesibukan gue kayaknya nggak bisa disesuaikan kalau gue mengambil penumpang di saat yang bersamaan. Tapi kemudian kamera dashcam gue itu rusak. Gue jadi nggak bisa ngerekam aktivitas gue di jalan itu. Maka gue pun beralih merekam aktivitas gue dan keluarga. Dimana gue waktu itu sempat juga membuat film pendek yang jagoannya berkisar tentang keluarga tentunya. Karena adanya keterlibatan keluarga di sini, jadi gue sempat mengganti nama channel gue menjadi channel family. Dari pengalaman gue ini ternyata memang lebih mudah kalau membuat konten tentang vlog ya, daily vlog tentang kegiatan sehari-hari. Editingnya lebih cepat, juga berdasarkan dengan spontanitas dan nggak pakai skrip, yang kalau membuat skrip itu setidaknya butuh waktu. Cuma pada saat gue membuat film pendek ini, dimana gue butuh yang namanya proses editing, apalagi gue waktu itu ngeditnya pakai AE, After Effects ya, dan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi dibanding yang gue perkirakan di saat itu, terutama dengan laptop gue yang lemot. Jadi dalam membuat satu film pendek itu yang durasinya paling sekitar 12 menit atau 14 menit itu bisa menghabiskan waktu 4 hari kerja. Dengan ditambahnya kesibukan gue yang mobile kesana kesini, jadi waktu saat gue mobile itu, waktu saat gue lagi di jalan, gue memikirkan ngeditnya kok belum selesai-selesai. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti mengerjakan film pendek itu. Film pendek yang udah gue upload itu viewersnya lumayan banyak juga ya, tapi ya gue tarik aja cuma sekedar untuk dokumentasi keluarga. Setelah ini gue lebih banyak membuat konten yang berkaitan dengan riset dan pengalaman-pengalaman gue, maka gue pun mengganti nama menjadi Anglit Story. Yang kalau subscribe gue pasti udah tahu ya Anglit Story. Karena gue juga berpikir sebagai storyteller. Sampai suatu ketika kita semua dirumahkan di tahun lalu itu, maka gue pun lebih sering di rumah. Dan gue juga sempat berhenti nggak upload sampai ya kira-kira hampir setengah tahun gue nggak upload. Akhirnya gue menjadi lebih banyak membaca. Dan karena ya memang kebiasaan gue yang terlalu overthinking, yang terlalu sibuk menganalisa, mengamati segala sesuatu hal, yang bahkan sampai teman-teman gue dan orang-orang yang terdekat gue itu bilang, ya nggak segitunya juga Keles, iya ngapain juga mikirin kayak gitu ya. Gue sering mendapatkan kata-kata itu ya dari mereka. Tapi sebenarnya kalau bagi gue itu adalah clue, itu adalah petunjuk yang nggak bisa diabaikan begitu saja. Dan karena juga background gue, dimana gue lebih cenderung untuk mengamati sebagai bagian dari proses fisika, sebab akibat, maka kebanyakan dari peralihan yang tadi sudah gue sebut itu, gue pun lebih cenderung ke analisa daripada sekedar storyteller. Karena itu gue memutuskan untuk ganti nama lagi. Semoga ini adalah yang terakhir kalinya gue tidak akan mengganti nama lagi. Dan kalaupun misalnya gue mau beralih lagi ya, gue nggak akan upload di channel yang ini, gue akan membuat channel yang baru. Yang jelas gue mengganti channel gue ini, gue dengan segala macam resikonya, dengan memperhitungkan seperti nama channel ini adalah brand. Padahal ya kalau misalnya gue disuruh membuat nama brand, itu gue tuh paling serba bisa, gue tuh paling yang
duluan ngejawabnya. Tapi kenapa pada saat gue memilih nama brand gue sendiri itu, gue tuh agak-agak bingung, gue tuh jadi agak-agak galau. Makanya gue memakai nama Anglit itu karena pengalaman dulu. Ada juga yang berkomentar kalau mengganti nama channel itu akan berpengaruh kepada subscriber yang sudah mengingat nama channel yang kita sebelumnya. Tetapi dengan berdasarkan pemikiran, ya jumlah subscriber gue juga belum banyak-banyak banget. Yang gue sih sangat berterima kasih ya kalian sudah mensubscribe gue. Tetapi kalau gue melihat analitik video-video gue lagi, di mana setidaknya 80% orang yang menonton video gue ini adalah orang yang belum subscribe gue. Maka gue berpikir dengan kesempatan ini adalah waktu yang bagus untuk mengganti nama channel gue. Dan semoga ini adalah yang terakhir kalinya gue mengganti nama channel. Belum juga karena nama Anglit itu bukan nama yang mudah diingat ya, dan bahkan terdengar aneh di telinga. Anglit. Kalau di googling pun arti Anglit itu lebih ke bahasa Inggris, Anglais gitu ya. Juga alasan gue mengganti nama channel karena di sini gue lebih cenderung untuk menganalisa dengan tujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada para viewers YouTube. Yang karena kalau sekedar gue coba copy paste saja atau researching atau ya mencari-cari informasi tentang suatu kasus, itu bukanlah hal yang terlalu sulit ya, karena ya bisa saja dilakukan dalam waktu paling cepat 1 hari. Ya nggak cepet-cepet juga sih, paling ya taruhlah 4 atau 6 jam ya kalau bagi gue. Tapi yang menjadi challenge bagi gue adalah pada saat gue menemukan fakta-fakta lain yang ternyata kalau gue ngelihat itu menjadi sesuatu hal yang kejanggalan di sebuah kasus. Jadi maksud gue di sini adalah mengedukasi agar tidak memandang masalah dari satu sudut pandang saja. Alasan terakhir adalah di mana gue melihat perusahaan-perusahaan lain juga berani mengambil langkah besar untuk mengganti nama perusahaan mereka, ya sebut saja seperti Facebook yang mengganti nama menjadi Meta, walaupun nggak mengganti nama Facebooknya juga ya, cuma perusahaannya kan sebelumnya Facebook tapi diperbarui menjadi Meta. Dan kenapa juga gue yang bukan siapa-siapa juga melakukan hal seperti itu, karena dengan alasan-alasan yang tadi gue sudah sebut itu, maka gue pun mengganti nama channel gue menjadi Metode. Dan ya gue harap yang belum subscribe mau subscribe. Terima kasih sudah mau klik video gue ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.